noni doktu hata Jesus audo nama milik hamu asalau hamu namar parbue jalamian parbue munai tupa diri asalau mar parbui jalamian parbue munai itana pinilit ni Tuhata ingot mahatani Tuhani parpuihun manasana dinggan na humbar tupatik ni Tuhani na tarjodohi tapai baru diri di bagasan Kristus Tuhatai kasol-soli manasa dosata kapauba marohata kapilihon manasa dirita bain pilihan na mangolu na badia di Tuhata na hinalomohon ni di bata. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Buah dari pertobatan. Ada pepatah Batak mengatakan, "Tadau dohau sian parbuena." Artinya, kita mengenal pohon dari buahnya. Pepatah Batak inilah yang mengawali untuk menjelaskan bagaimanakah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bila kita disebut sebagai anak Tuhan, maka buah yang terlihat adalah melalui perilaku setiap hari. Bagaimana tindakan kita setiap hari? Apakah sudah termasuk orang-orang yang menjadi manusia baru, yang sudah bertobat karena telah menerima kasih karunia, sehingga mau berhenti melakukan kesalahan dan mulai melakukan kebaikan, mau merubah diri agar hidupnya menjadi yang lebih baik? Maka buah pertobatan itu nampak secara jelas dari perilaku atau perbuatan kita setiap hari, hal yang baik yang kita lakukan. Tentunya berkenan kepada Allah. Pertobatan itu harus benar-benar dari hati yang paling dalam. Harus benar-benar dari kesungguhan. Bukan hanya sebatas berkata atau bersaksi mengatakan saya bertobat. Hendaklah setiap orang yang disebut anak Tuhan, kita mau menghasilkan buah yang baik. Itulah tanda pertobatan. Yohanes memperingatkan. Dalam teks ini ada banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, meminta supaya dibaptis.
Orang banyak itu diantaranya adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Namun dengan mendengar permintaan mereka yang akan dibaptis, Yohanes pun merespon dengan mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepadanya itu disebutnya sebagai keturunan ular beludak. Yohanes tahu bahwa kedatangan mereka hanyalah mau melihat orang-orang yang banyak datang ke situ dan hanya sekedar memperjelas apa yang sudah terjadi. Yang ada dalam konsep pemikiran mereka hanya merekalah yang akan masuk ke surga. Dengan basic pemikiran, mereka adalah keturunan Abraham. Itu nenek moyang mereka. Karena Yohanes tahu bahwa mereka itu tidak benar-benar mau bertobat dan hidup baru, Yohanes pun dengan sangat keras memperingatkan mereka dengan mengatakan bukan karena garis keturunan yang membuat orang masuk surga, namun ketulusan hatinya, tekad, komitmen untuk mau berubah atau bertobat dan memiliki hidup baru. Inilah konsepnya. Bagi orang yang sudah bertobat, baiklah menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik, demikian pula kita. Sebagai anak Tuhan, menghasilkan buah yang baik pula, inilah buah dari hasil pertobatan. Namun jika kita tidak berbuah, atau pertobatan itu hanya sebatas kata-kata atau kesaksian, maka kita sama seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, kita pun akan ditebang. Tuhan sendiri yang membuat pemisahan. Manakah pohon yang berbuah baik, mana yang tidak berbuah baik? Jangan sampai Allah murka terhadap kita. Namun biarlah kita menerima kasih karunia-Nya, dan buah dari orang yang menerima kasih karunia, hidupnya terus semakin baik setiap hari. Hasilnya sangat manis, bukan hanya untuk keluarganya saja, namun orang-orang yang berdampingan dengannya pun merasakan kenyamanan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.